Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi dan produktivitas. Pengertian dasar. Menurut Jay Heiser dan Barry Render, produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa atau manufaktur. Sedangkan operasi adalah suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang, dan jasa agar bernilai tambah melalui proses transformasi. Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. 4 alasan kita mempelajari manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasi adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi. Kita mempelajari bagaimana orang-orang mengorganisasi diri mereka bagi perusahaan yang produktif. Kedua, untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang ketiga, untuk memahami apa yang dikerjakan operasi oleh manajer operasi. Dan yang keempat, manajemen operasi adalah bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, sasaran dan fungsi manajer operasi. Yang pertama, manajemen operation. Sasaran dan fungsi manajer operasi. Manajemen operasional sasarannya adalah mewujudkan efisiensi biaya dalam proses produksi baik barang maupun jasa, kualitas yang tinggi atau high quality, penyerahan tepat waktu atau cepat, speed of delivery, dan peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lain. Hal yang dilakukan oleh manajer operasi. Seorang manajer yang baik melaksanakan fungsi-fungsi dasar manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pekerja, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi menerapkan proses manajemen ini pada pengambilan keputusan dalam fungsi manajemen operasi. Berikut 10 bidang keputusan. Yang pertama, perancangan produk dan jasa. 2. Pengelolaan kualitas. 3. Perancangan proses dan kapasitas. 4. Strategi lokasi. 5. Strategi tata letak. 6. Sumber daya manusia dan perancangan pekerja. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan, perencanaan, kebutuhan bahan baku, dan JIT, just in time. 9. Penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek. 10. Perawatan. Selanjutnya, tujuan manajer operasi. Yang pertama, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan pasar, menghasilkan output secara efisien, menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan, dan menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Kegiatan operasi dalam sektor jasa. Yang pertama, jasa atau servis adalah aktivitas yang biasanya menghasilkan produk tidak nyata, misalnya pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintahan, keuangan, dan layanan kesehatan. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan ini, kita menjadi semakin produktif, dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Produktivitas adalah perbandingan antara output barang dan jasa dibagi dengan input sumber daya, contohnya tenaga kerja, manajemen, serta modal. Kemudian, peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pengurangan input dengan tetap menjaga output konstan. Kedua, peningkatan output dengan tetap menjaga input konstan. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, produktivitas faktor tunggal. Rumusnya produktivitas sama dengan output satuan dibagi input satuan. Dan yang kedua, produktivitas multifaktor. Rumusnya produktivitas sama dengan output satuan dibagi tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi ditambah modal dan lain-lain. Dan yang terakhir, variabel produktivitas ada 3 variabel.
Yang pertama tenaga kerja 10%, yang kedua modal 38%, dan yang ketiga manajemen 52%. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.